Saudaraku, selamat pagi. Waktu di sini saudara sudah kurang lebih jam 8 saudaraku. Saya menjumpai Anda di kabar-kabar pagi ini. Sudah kemarin tidak pernah siaran dari pagi sampai sore. Hari ini saya menjumpai Anda di kabar ini saudara. Saudaraku, Anda yang selalu mengikut saya selalu di kabar-kabar baik. Saudara, tidak mudah saya melupakan Anda dalam kabar-kabar tiap pagi. Tidak mudah saudara saya melupakan Anda di kabar-kabar pagi, kabar siang atau kabar malam. Selalu saya bertemu dengan Anda selama siaran. Pertama kali saya ucapkan salam. Salam itu dari atas saudara. Dari atas yang dibawa oleh malaikat Tuhan kepada Maria, yang memberikan salam kepada Maria. Dan Maria terkejut dengan kata salam itu. Salam itulah yang saya sampaikan selalu kepada Anda tiap hari. Karena salam itu datang membawa kabar baik tentang keselamatan dunia ini. Kabar itu datang membawa berita baik tentang keselamatan dunia ini. Saudaraku, hari ini saya masuk melalui video dari gambar foto. Video dari gambar foto kamera yang saya menjumpai Anda di pagi ini. Anda jangan heran. Kemarin saya sementara berangkat kira-kira jam 10 saya sampai di kantor gubernur NTT. Di depan taman saudara, di depan taman saya berfoto-foto di bawah pohon beringin, dan ada tiga kuda di situ berupa patung saudara. Saya mengambil gambar. Setelah itu saya lurus dari depan Jalan Eltari, putar di Pasar Impres naik Koten. Di depan situ saya ketemu saudara dan kami pergi di belakang kantor gubernur lama NTT, Universitas Nusa Cendana pertama kali di situ. Tahun 70 dan tahun 80, Universitas Nusa Cendana berada di lokasi naik Koten. Di belakang dari kantor gubernur saudara, saya motornya turunan, saya rem, cakram depan dan motornya jatuh ke kiri dan muka saya luka. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena adanya seperti begini saudara, supaya perjalanan ini selalu berhati-hati, karena jalan baik tanjakan maupun turunan itu kita selalu menggunakan rem. Dan orang yang hidup itu tidak usah takut dengan apa yang terjadi, karena Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Bukan dari sehatnya saja, dari sakit pun kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dengan kita. Itulah sebabnya saudara saya menjumpai Anda di kabar pagi ini. Saya menjumpai Anda di kabar pagi ini saudara. Kita akan membaca Alkitab dari Ulangan pasal 18 ayatnya ke-9 sampai 13. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 13. Saudaraku,
Ini perikop dari Ulangan pasal 18 ayat 9. Bunyinya demikian saudara, bertenun dan bernubuat. Ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu di antaramu. Jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat yang ke-11 saudara, seorang pemantera atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh-roh beramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Saudara, Anda keluargaku yang berasal dari Pulau Timur, keluarga Tamonov dan seluruh rumpun keluarga, Natoni, Stefa, Misa, dan lain-lain. Saudara, Anda yang berkecil hati apabila saya sedang tidak menyebutkan marga Anda, nama Anda. Ayat yang di atas ini, ayat yang ke-11. Seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini Alkitab saudara. Tidak boleh Anda datang dari tempat jauh terus datang ke kampung lalu harus menghormati orang mati. Orang mati dia udah mati, tidak ada gunanya lagi. Tubuhnya sudah menjadi tanah. Rohnya sudah kembali kepada pemiliknya. Jiwanya lah akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi atas sumpah, atas sarapa yang engkau katakan kepada orang lain itu akan kembali kepadamu. Karena engkau tidak tahu apa yang engkau ucapkan tentang orang-orang mati. Saudara, itu yang saya bacakan kepadamu. Ayat yang ke-12. Sebab setiap orang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan orang karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara, orang-orang yang percaya kepada roh-roh orang mati itu jangan hardik di dalam nama Yesus, mereka pasti hancur. Jangan engkau takut terhadap orang-orang yang percaya kepada orang mati. Datang harus pergi sembah-sembah, sujud-sujud kepada kuburan. Anda hardik di dalam nama Yesus Allah yang hidup supaya tidak membawa Anda kepada celaka. Ayat yang ke-13. Harus engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki inilah mendengarkan kepada peramal atau petenun, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Itulah saudara saya membacakan kepada Anda. Di mana engkau Anda berada. Jikalau engkau pergi ke tempat jauh dan pulang ke kampung halamannya, menghadap Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi, bukan kepada roh-roh orang mati, bukan kepada nyawa orang mati. Dia sudah menjadi tanah dan tidak bisa berkata-kata apa-apa, tidak berdaya. Sedangkan engkau yang hidup, yang dapat berdaya, dan orang mati tidak berdaya karena sudah jadi tanah. Itulah sebabnya saudara, kalau orang dalam satu kumpulan dan ada yang percaya kepada roh orang mati, itu jadi sebab-sebab masalah timbul. Hari ini saudara saya sampaikan kepada Anda di pagi ini. Saya sampaikan kepada Anda di pagi ini biar Anda bisa melihatnya. Apa yang menjadi petunjuk
Ulangan pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Jangan sekali-kali Anda pergi kepada orang mati meminta petunjuk kepadanya. Jangan engkau pergi ke kuburan orang mati untuk bertanya apakah dia baik atau bagaimana. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi membenci orang yang pergi ke kubur. Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya membenci orang yang berangkat ke kubur, meminta petunjuk dari orang mati.